Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Di sini kami mau podcast nih kecil-kecilan. Sebelum podcast, kita akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Adestiani dari jurusan S1 Manajemen. Saya Mardika Febriana dari S1 Manajemen. Saya Aura Matia dari D3 Manajemen Administrasi. Saya Ibnu Tairi. Saya Risa Febiana dari S1 Manajemen. Nah, sebelumnya kita mau podcast tentang apa nih? Oke, jadi di sini kita bakal membahas tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, ketiga itu adalah kondisi di mana para karyawan terlindungi dari cedera dan terbebasnya dari penyakit fisik dan emosional yang berhubungan dengan pekerjaan. Nah, tujuan dari K3 itu apa sih? Tujuan program keselamatan dan kesehatan kerja ini: 1. Mencegah kerugian fisik dan finansial yang bisa diderita karyawan. 2. Mencegah terjadinya gangguan terhadap produktivitas perusahaan. Yang ketiga, menghemat biaya premi asuransi. 4. Menghindari tuntutan hukum. Seberapa penting sih penerapan K3 di perusahaan? Nah, saat ini itu angka kecelakaan kerja di perusahaan itu masih sangat tinggi. Hal tersebut terjadi itu karena masih banyak perusahaan yang tidak menerapkan K3 dan juga banyak perusahaan yang karyawannya itu lalai terhadap K3. Nah, perusahaan juga banyak yang menganggap bahwa K3 itu tidak penting karena menganggap bahwa K3 itu hanya memberikan beban biaya saja. Sehingga karyawan tidak mendapatkan perhatian terkait K3 dan bekerja dalam keadaan tidak nyaman dan aman. Wah, ternyata masih banyak ya perusahaan di Indonesia yang belum menerapkan tentang K3 ini. Padahal di peraturan pemerintah nomor 1 tahun 1970 tentang kesehatan dan keselamatan kerja, di situ udah diatur loh bahwa K3 itu benar-benar sangat penting. Di mana karyawan ini tidak boleh lalai dan ceroboh terhadap pemakaian APD seperti sarung tangan, helm, dan pelindung lainnya agar tidak terjadi kecelakaan saat bekerja. Peralatan kerja juga tidak luput dari perawatan seperti pengecekan, pemeriksaan, dan pengoperasiannya pun harus menggunakan alat safety untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan menerapkan K3 secara optimal, itu dapat membuat rasa aman dan nyaman terhadap karyawan, serta memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap produktivitas dan kinerja para karyawan. Oh, jadi itu K3 ini sangat berpengaruh terhadap produktivitas maupun kinerja para karyawannya. Nah, jadi kesimpulannya, program K3 itu harus diterapkan di perusahaan karena kesehatan dan keselamatan kerja karyawan dapat berpengaruh ke produktivitas dan kinerja karyawan yang berdampak pada perusahaan itu sendiri. Oke, sekian podcast dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Berikut ini adalah hasil dari penelitian terkait jurnal isu, analisis unsafe action dan kecelakaan kerja pada bagian produksi kereta di PT Industri Kereta Api Kota Madiun. Berdasarkan sebuah penelitian mengungkapkan bahwa lebih dari 80% kecelakaan kerja dikarenakan oleh unsafe action. Oleh sebab itu, pekerja sebagai pelaku K3 harus meningkatkan pengelolaan K3 yang dapat dicapai dengan lebih memfokuskan pada unsafe action, sehingga potensi akan terjadinya kecelakaan kerja dapat dikurangi. Perilaku tidak aman yang masih banyak pada bagian produksi di kereta PT Industri Kereta Api Kota Madiun dapat menyebabkan tingginya resiko unsafe action yang terjadi seperti tidak menggunakan APD, penggunaan APD yang tidak benar, kurang teliti atau ceroboh, dan kurang pengalaman dan pengetahuan. Kecelakaan kerja yang terjadi ini dapat menyebabkan terjadinya kerugian berupa cedera, hilangnya jam kerja, dan kerugian materi. Hal yang terjadi pada PT Industri Kereta Api sangat erat kaitannya dengan kelalaian penerapan K3 karena penerapan K3 sangat penting untuk dapat menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman sehingga dapat mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kelalaian yang mempengaruhi produktivitas kerja.